wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin. Tapi sebelum kita memulai pelajaran minggu kemarin, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, sekarang Ibu ingin menanyakan atau mengulas kembali materi kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak dengan materi tentang berita? Oke, silahkan Putri. Apa pengertian dari berita kemarin? Iya, benar sekali. Berita itu adalah suatu informasi yang disampaikan melalui televisi, koran, dan mungkin menggunakan majalah juga ya. Jadi kita bisa menemukan berita itu di berbagai tempat seperti koran, televisi, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sejarah. Ada yang tahu belum apa itu sejarah novel? Belum ya? Oke, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan pengertian novel. Jadi novel itu adalah sebuah karya sastra yang dimana di dalamnya itu menjelaskan tentang fakta atau kejadian masa lalu. Nah, jadi novel itu dilatar belakangi oleh terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejahteraan, bisa bersifat naratif atau mungkin bersifat deskriptif. Oke, jadi perbedaan novel dengan cerpen itu yaitu kalau novel itu memiliki alur yang kompleks, sedangkan kalau cerpen itu memiliki alur yang singkat, padat, dan jelas, di mana dia hanya menjelaskan tokoh utama dari cerita itu. Next, kita lanjut ke nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah novel, yaitu yang pertama ada nilai budaya, nilai moral atau etika, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis atau keindahan. Jadi maksudnya di sini itu di dalam novel itu terdapat banyak nilai seperti nilai moral, berarti di situ menceritakan tentang karakter-karakter yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang berperan dalam sebuah novel. Nilai agama apa yang dianut oleh tokoh utama, tokoh kedua, atau mungkin tokoh pendamping. Kemudian lanjut dengan cara menentukan hal menarik dalam sebuah novel, yaitu kita bisa melihat dari kapankah latar atau waktu cerita dalam novel tersebut. Atau mungkin kita bisa melihat dari gimana latar novel tersebut, peristiwa apa yang dilaksanakan atau yang terjadi di sebuah novel tersebut. Atau mungkin kita juga bisa melihat dari siapa saja tokoh yang berperan dalam sebuah novel itu. Sehingga kita itu bisa melihat hal apa saja yang menarik dalam sebuah novel itu. Jadi kita harus bisa melihat dulu siapa-siapa tokohnya, di mana novel itu dibuat, atau di mana peristiwanya terjadi, begitu ya. Kemudian lanjut ke kaidah kebahasaan teks novel. Jadi ada beberapa kaidah dalam kebahasaan teks novel itu. Yang pertama ada ungkapan, majas, dan peribahasa. Kalau kita membahas ungkapan itu adalah gabungan kata yang maknanya itu sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur. Contohnya seperti buah hati, meja. Jadi dia itu menafsirkan itu maksudnya seperti contohnya itu buah hati, berarti itu seorang anak mungkin. Dan ada meja hijau, maksudnya meja hijau itu pengadilan. Kemudian lanjut lagi ke majas. Jadi majas ini adalah bagian dari gaya bahasa. Jadi majas ini kekayaan bahasanya itu memakai ragam tertentu sesuai dengan kebahasaan novel tersebut. Kemudian lanjut ke peribahasa. Peribahasa itu adalah kelompok atau kata dan kalimat yang berisi perbandingan, perumpamaan atau aturan tingkah laku dalam novel tersebut.
Jadi untuk anak-anak ya, kalau kalian sebagai pencinta sastra, kalian bisa memperbanyak baca-bacaan novel, puisi, itu kan semua karya sastra kan. Jadi kalian bisa membaca novel sesuai dengan minat kalian. Mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup, untuk kalian semua jangan itu ya, setelah pelajaran ini jangan dilupain begitu saja, keluar masuk cuping kanan keluar cuping kiri gitu. Jadi setelah pulang itu kalian evaluasi lagi pembelajaran yang sudah kita pelajari agar kalian bisa mengingat dan bisa memanfaatkan pelajaran yang telah didapat. Oke, see you next time. Ibu minta maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasan. Mungkin Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.